Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imelia Junita, biasa dipanggil Imel. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, jurusan Sejarah Peradaban Islam kelas A dengan NIM 2311020011. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang kekuasaan dan kepemimpinan di Minangkabau untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah kebudayaan Minangkabau. Dosen pengampunya itu Bapak Muhammad Nasir dan Bapak Johan Septian Putra. Selamat menyaksikan. Kekuasaan dan kepemimpinan. Kekuasaan adalah kewenangan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk menjalankan otoritas tertentu sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan. Kekuasaan harus dijalankan dalam lingkup kewenangan yang diperoleh dan tidak boleh melebihi batas tersebut. Di Minangkabau, sistem kekuasaan itu bersifat kolektif dan terdistribusi di berbagai tingkatan dalam struktur masyarakat. Tidak ada kekuasaan tunggal, melainkan kekuasaan yang dijalankan secara bersama di berbagai jenjang. Yang berikutnya yaitu tentang kepemimpinan. Dalam perspektif manajerial atau leadership itu adalah seni dan kemampuan seorang pemimpin untuk memotivasi serta mengkoordinasikan individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab guna mencapai tujuan bersama. Di Minangkabau itu, pemimpin itu disebut juga sebagai orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting, yaitu individu yang dipilih secara khusus oleh masyarakat untuk memimpin daerahnya. Kepemimpinan di sini lebih dekat dengan rakyat dan mengutamakan hubungan yang erat dengan masyarakat. Di Minangkabau itu juga ada dikenal dengan istilah kekuasaan tali tiga sepilin. Mengapa tali tiga sepilin? Karena tali tiga sepilin itu adalah istilah yang dipakai di Minangkabau yang artinya itu tiga tali yang dipilih menjadi satu, atau kepemimpinan di Minangkabau itu yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Kekuasaan tali tiga sepilin itu juga merupakan konsep yang menggambarkan tiga landasan utama kepemimpinan di Minangkabau, yang termasuk tali tiga sepilin itu ada adat, hukum agama atau syarak, dan undang-undang. Ketiga unsur ini berperan sebagai pijakan utama dalam menjalankan kekuasaan dan kepemimpinan di Minangkabau, yang termasuk dalam tali tiga sepilin, yaitu yang pertama itu ada tali adat. Tali adat itu berdasarkan yaitu adat dan ampe. Apa saja adat dan ampe itu? Yaitu yang pertama itu ada adat dan sabana adat atau adat yang sesungguhnya. Yang kedua itu ada adat yang diadatkan, yaitu adat yang ditetapkan secara bersama-sama. Yang ketiga itu ada adat dan teradat, yaitu adat yang terbentuk karena kebiasaan. Yang keempat itu ada adat istiadat, yaitu adat yang berkaitan dengan tradisi dan kebudayaan. Tali yang kedua yaitu ada tali syara. Tali syara itu berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, serta sumber-sumber hukum Islam lain yang diterima oleh mayoritas ulama dan umat Islam. Tali yang ketiga yaitu ada tali undang, merupakan aturan yang dijadikan pegangan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosial dan bermasyarakat. Yang berikutnya yaitu ada kepemimpinan Tunku Tiga Sajarangan. Tunku Tiga Sajarangan itu adalah istilah filosofis tiga pilar kepemimpinan yang harus bekerja sama untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Tunku Tiga Sajarangan itu juga merupakan simbol dari tiga elemen utama kepemimpinan di Minangkabau, yaitu ada Nini Mama. Nini Mama itu mengatur tentang adat, melandasan adat. Nini Mama itu adalah sekelompok pemimpin tradisional yang terdiri dari para mama. Para mama itu paman dari garis ibu yang bertugas memimpin dalam struktur suatu kaum atau suatu suku. Selain Nini Mama, yang berikutnya itu ada alim ulama. Ulama itu adalah berlandaskan hukum agama atau syarak, yaitu orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang agama dan menjalankan peran sebagai penjaga nilai-nilai agama dalam masyarakat. Yang berikutnya yaitu ada ceria pandai
atau berlandaskan undang-undang, yaitu individu yang memiliki kecerdasan dan kemampuan pengetahuan berperan dalam membantu masyarakat dengan keahlian mereka baik untuk kepentingan pribadi maupun publik. Dari pembahasan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa konsep kekuasaan dan kepemimpinan di Minangkabau itu didasarkan pada prinsip kolektif atau bekerja sama dan keseimbangan. Kekuasaan itu tidak bersifat tunggal, melainkan didistribusikan di berbagai tingkatan masyarakat. Kepemimpinan di Minangkabau itu dijalankan dengan prinsip tungku 3 sejarangan yang melibatkan 3 elemen utama, yaitu ada nini mama, yaitu tentang adat, alim ulama yaitu syara, dan jadi pandai yaitu tentang undang-undang. Landasan tali 3 sepili itu juga mencakup adat, hukum, agama, dan undang-undang sebagai pedoman dan menjalankan pemimpinan dan kekuasaan. Dengan sistem tersebut, pemimpinan di Minangkabau itu berorientasi pada kebersamaan, keteraturan, serta keterikatan antara pemimpin dan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Jadi, kekuasaan dan kepemimpinan di Minangkabau itu dia saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Itulah tadi materi yang dapat saya jabarkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.